أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Qaulum, di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja bacaannya ataupun dilunakkan. Qaulum, jadi tidak perlu dipanjangkan. Nah, untuk bacaan qa ini ditebalkan. Letak posisinya yaitu di pangkal lidah. Saat melafadzkan huruf qa-nya, pangkal lidahnya terangkat dan menempel di langit yang lunak. Qa ya. Qaulum, jadi jangan dibaca kau ya, tapi qau. Kemudian lumma, di sini ada harokat tanwin zumma bertemu dengan mim yang bertasydid yang terdapat di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim sambil ditekan kemudian ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Qaulum ya, jadi didengungkan dulu, jangan langsung dilepas ya. Qaulum ma'ruf ya. Kemudian ini ada ain sukun. Nah, ain ini merupakan sifatnya tawasud. Jadi makna tawasud itu pertengahan antara ditekan dan ditahan. Jadi cara bacanya dialirkan setengah saja. Ma'ru, jangan langsung ditekan ya, jangan ma'ru. Nah, itu bacaan yang salah karena lebih condong kepada huruf hamzah. Sementara ini merupakan huruf ain yang letak posisinya adalah tenggorokan bagian tengah. Jadi dia sifatnya lunak ataupun kendor. Kemudian ru ini dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zumma. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian fuwa, di sini ada harokat tanwin summah bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf waw sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Ma'rufu wa. Jadi ini bacaannya sama seperti lumma ya. Ini dua-duanya sama idgham bi gunnah. Jadi mesti didengungkan dulu lebih kurang 2 harokat. Kemudian wa maghfi, di sini ada gha sukun ya, huruf ghin. Jadi ghin ini letak posisinya di tenggorokan bagian atas sejajar dengan huruf kha ya. Jadi jangan dipantulkan, jangan keluar bunyi gh, itu juga bacaan yang salah ya, tapi dialirkan saja. Wa maghfiratun ya. Tun kha, di sini ada harokat tanwin summa bertemu dengan huruf kha yaitu huruf halqi. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan kha, ini dinamakan dengan izhar halqi ataupun izhar hakiki. Cara bacanya, tanwinnya dibunyikan secara jelas ya. Jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan.
wa maghfiratun khair, ya, tun khair. Kemudian khair ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja ataupun dilunakkan bacaannya. Kemudian rummi, di sini ada harokat tanwin zumma bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ke dalam huruf mim sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Nah, ini pembahasannya sama ya, lumma, fuwa, rummi, jadi sama-sama dibaca dengung ya. Dan untuk hukum bacaan ro-nya dibaca tebal dengan posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Nah, ini juga sama ya, wa maghfira, ro-nya juga dibaca tebal karena harokatnya fathah, jadi cara bacanya pangkal lidah naik ke atas. Kemudian ru ini juga sama, pangkal lidahnya naik ke atas ya dengan bacaan tebal. Kemudian min sha, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shad ya. Ini dinamakan dengan ikhfa al-sad. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap mau masuk ke huruf shad. Min sha, min sada ya. Jadi untuk ikhfa al-sad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang. Jadi tidak lebih ke dengung dan juga tidak lebih ke samar. Jadi jangan dibaca mingsa ya ataupun minsa, tapi minsa, nunnya digantungkan ya. Kemudian siap-siap ditahan masuk ke huruf shad ya. Kemudian shadaqati, qa ini dibaca tebal ya, sha juga tebal, anginnya lebih jelas ya. Kemudian ya, di sini ada harokat tanwin kisrah bertemu dengan ya yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Min shadaqati ya. Jadi tanwin ini tidak lagi dibaca ya, langsung tanwinnya dileburkan ke dalam huruf ya. Jadi yang dibaca adalah tanwin di ya-nya sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung ya. Kemudian yatba, di sini ada ta sukun. Ta ini merupakan huruf ataupun sifatnya hamas ya. Jadi hamas itu ada desis angin yang agak samar-samar. Yat, jangan yat ya, tapi yatba'uha. Kemudian hadza. Nah, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah di huruf H bertemu dengan hamzah yaitu a di lain kalimat. Maka ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasilnya dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian adza ya, di sini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama. Maka ketika waqaf di sini otomatis kita harus menghilangkan satu huruf ya ataupun satu harokat. Nah, karena di sini merupakan adzanya yaitu mad iwad ya, ada harokat tanwin, kemudian di sini ada bentuk ya. Nah, ini secara penulisan adalah bentuk huruf ya, tapi hakikatnya adalah alif ya. Uktu bil ya, iqra bil alif. Jadi ditulis dalam bentuk ya dan dibacanya adalah alif. Maka ketika kita wakaf di sini otomatis kita hilangkan satu barisnya. Jadi jangan dibaca azan ya, tapi adza dengan posisi dipanjangkan 2 harokat ya. Nah, ini dinamakan dengan mad iwad ya. Yatba'uha adza. Jadi hilangkan satu baris kemudian dipanjangkan 2 harokat ya. Wallah, di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya wawnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf la.
dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Dan untuk lafaz Allah ini, yaitu ini dinamakan dengan lafzul jalalah tafkhimun mufakkamun. Jadi hukum bacaannya adalah tebal karena sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah, yaitu waw. Dan untuk la-nya dibaca panjang 2 harokat, ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di atas huruf la. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian wallahu ghaniyyu. Nah, ini ada tasydid di huruf ya, tinggal ditekan saja sedikit langsung dileburkan ke dalam huruf ya. Ghaniyyu ya. Kemudian ghaniyyun halim. Yunha ada harokat tanwin sumbah bertemu dengan huruf halqi, yaitu huruf ha. Nah, ini sama seperti tunkha ya, ada tanwin ketemu huruf halqi yaitu kha. Sementara di sini tanwinnya bertemu dengan ha, yaitu huruf tenggorokan. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ha ataupun huruf tenggorokan, maka ini dinamakan dengan idhar hakiki ataupun idhar halqi. Cara bacanya, tanwinnya dibunyikan secara jelas. Ghaniyun halim. Nah, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian halim ini merupakan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu mim yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf. Maka ketika ada 2 huruf yang disukunkan, yang pertama itu sukun asli huruf mad dan yang kedua yaitu sukunnya dengan sebab diwakaf, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Dibacanya panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.